Langkah tanpa peta. Di sebuah kamar kecil yang dipenuhi poster-poster film dan buku-buku berserakan, Dimas duduk termenung di depan laptopnya yang menyala. Layar laptop itu hanya menampilkan dokumen kosong dengan kursor berkedip-kedip, seolah mengejek kebingungannya. Hari itu adalah hari Minggu, tapi rasanya seperti hari-hari lainnya yang penuh dengan keraguan. Dimas baru saja lulus kuliah, sebuah pencapaian yang seharusnya membanggakan. Namun, kenyataannya setelah wisuda tidak seperti yang ia bayangkan. Mau jadi apa gua? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Seperti kaset rusak yang tak henti-hentinya mengulang. Ayahnya menginginkan Dimas bekerja di perusahaan besar, seperti sepupunya yang sukses menjadi manajer di Jakarta. Ibunya berharap Dimas melanjutkan bisnis keluarga, sebuah toko kelontong kecil di kampung mereka. Sedangkan Dimas sendiri, ia tidak yakin apa yang ia inginkan. Malam itu, Dimas memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Langit cerah dihiasi bintang-bintang, tapi pikirannya tetap mendung. Ia melewati taman kota, tempat orang-orang asyik berbincang dan tertawa. Dimas duduk di bangku taman, memandangi air mancur yang memancarkan cahaya warna-warni. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan rambut putih duduk di sebelahnya. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya hangat. "Anak muda, kelihatannya kau punya beban berat di pikiranmu," katanya. Dimas tersentak. "Oh enggak pak, cuma lagi mikir aja." Pria itu tertawa kecil. "Jangan bohong, aku pernah muda juga. Dan aku tahu wajah orang yang sedang kebingungan. Ceritakan saja, siapa tahu aku bisa membantu." Awalnya Dimas ragu, tapi entah kenapa ada sesuatu tentang pria tua itu yang membuatnya merasa nyaman. Ia pun menceritakan semuanya, tentang kebimbangannya, tekanan dari keluarganya, dan ketidakpastiannya tentang masa depan. Setelah mendengarkan dengan seksama, pria tua itu mengangguk. "Hidup adalah tentang pilihan, nak. Kadang kita harus memilih jalan yang tidak kita ketahui ujungnya. Tapi ingat, apapun yang kau pilih, jalani dengan sepenuh hati." Dimas terdiam. "Tapi gimana kalau gue salah pilih, Pak?" "Kesalahan adalah bagian dari hidup," jawab pria itu. "Dari kesalahan kita belajar. Yang penting adalah kau memilih sesuatu yang benar-benar ingin kau coba. Bukan hanya karena orang lain menginginkannya untukmu." Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Dimas saat ia berjalan pulang. Namun, kebingungannya belum sepenuhnya hilang. Keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk mencari inspirasi. Ia membuka media sosial dan melihat teman-temannya yang tampaknya sudah menemukan jalan mereka masing-masing. Ada yang bekerja di kantor, ada yang merintis usaha, dan ada juga yang melanjutkan studi ke luar negeri. Melihat itu semua, ia merasa semakin kecil. Kenapa hidup orang lain kelihatan gampang banget ya? Gumamnya. Ia lalu mengingat hobi lamanya, menulis cerita. Saat masih kuliah, menulis adalah pelariannya dari dunia nyata. Ia pun mencoba membuka dokumen baru di laptopnya dan mulai menulis. Awalnya hanya beberapa kalimat, lalu menjadi beberapa paragraf. Tanpa ia sadari, beberapa jam pun berlalu. Saat membaca ulang apa yang ia tulis, Dimas merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya selama ini. Ia menyadari bahwa menulis membuatnya merasa hidup. Tapi ia juga tahu bahwa menjadi penulis bukanlah jalan yang mudah. Penghasilan tak menentu, belum lagi tekanan dari keluarga yang menginginkan ia memiliki pekerjaan nyata. Beberapa hari kemudian, Dimas memutuskan untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu. "Ayah, Ibu, aku ingin ngomong sesuatu," kata Dimas dengan suara gemetar. Ayahnya menatapnya dengan tajam, sementara ibunya memasang wajah penuh harap. "Apa, nak?" tanya ibunya.
Dimas menarik napas dalam-dalam. Aku belum yakin mau kerja di mana, tapi aku ingin mencoba serius menulis dulu. Aku tahu ini nggak mudah, tapi aku merasa ini sesuatu yang aku suka. Ruangan itu sunyi sesaat. Ayahnya menghela napas panjang. Menulis? Apa kau pikir menulis bisa memberi makanmu nanti? Hidup itu butuh uang, Dimas. Aku tahu ya, jawab Dimas. Makanya aku nggak bilang aku bakal meninggalkan semua pilihan lain. Aku cuma butuh waktu untuk mencoba. Kalau gagal, aku janji akan cari kerja seperti yang ayah mau. Ibunya memegang tangan Dimas. Nak, kami cuma ingin yang terbaik untukmu. Kalau ini memang yang kau inginkan, ibu akan mendukungmu. Tapi jangan lupa tanggung jawabmu sebagai anak. Dimas mengangguk. Ia tahu ini belum akhir dari perjuangannya. Tapi setidaknya ia merasa lebih ringan setelah mengungkapkan isi hatinya. Dalam beberapa bulan berikutnya, Dimas bekerja keras. Ia menulis setiap hari, mengirimkan naskahnya ke berbagai penerbit, dan mulai mempublikasikan ceritanya di platform daring. Ada saat-saat ia merasa putus asa, terutama ketika karyanya ditolak. Namun, ia teringat kata-kata pria tua di taman. Jalani dengan sepenuh hati. Suatu hari, sebuah email masuk ke dalam kotak masuknya. Salah satu penerbit tertarik dengan ceritanya dan ingin menerbitkannya sebagai buku. Dimas hampir tak percaya. Ia segera memberitahu orang tuanya. Dan meskipun ayahnya masih terlihat skeptis, ia bisa melihat secercah kebanggaan di mata pria itu. Hidup Dimas tidak berubah secara instan. Ia masih menghadapi tantangan dan keraguan. Namun, ia belajar bahwa kebingungan adalah bagian dari perjalanan. Hidup tidak pernah memberi peta yang jelas, tapi dengan mengikuti hati, ia merasa telah menemukan jalan yang sesuai untuknya. Dan di saat-saat ia merasa ragu, Dimas selalu mengingat malam itu di taman, bersama pria tua yang memberinya keberanian untuk memilih jalan hidupnya sendiri.